Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan fluidastatis dengan telur hukum Archimedes. Nama kelompok Dinda Nela Idham, Dimas Abdi Nugraha, Filza Dwi Zahra, Fitriani, dan Jalu Uswatun Salsabinar. Materi ringkasan hukum Archimedes, tenggelam, terapung, dan melayang. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Apabila sebuah benda padat dimasukkan ke dalam zat cair, akan terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada benda tersebut, yaitu tenggelam, melayang, atau terapung. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar zat cair. Benda dikatakan melayang apabila seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, akan tetapi tidak sampai menyentuh dasar zat cair. Sedangkan benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup ke dalam zat cair. Ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama, benda tenggelam. Terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Yang kedua, benda melayang. Terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Dan yang terakhir, benda terapung. Terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Tujuan percobaannya untuk menentukan tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda dengan menggunakan hukum fluidastatis Archimedes. Alat 3 buah gelas, 1 sendok, dan tempat air tambahan. Bahan, air, garam, dan 3 buah telur. Tujuan percobaan untuk menentukan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda dengan menggunakan hukum fluidastatis Archimedes. Cara kerja: 1. Masukkan air ke dalam gelas dengan ukuran yang sama banyak. 2. Masukkan 3 sendok garam pada gelas ketiga dan masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas kedua. Tiga, aduk gelas yang diisi garam dengan menggunakan sendok. Empat, masukkan 1 telur ke dalam setiap gelas. Kemudian untuk gelas kedua, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga mengapung. Kemudian, lihat perbedaannya. Demikian dapat disimpulkan bahwa massa jenis air garam lebih besar nilainya daripada massa jenis air tawar. Hal inilah yang menyebabkan mengapa tubuh kita lebih mudah mengapung di atas air laut daripada air tawar. Benda yang terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat air. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat air. Benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat air. Seperti yang kita lihat, di gelas pertama yang berisikan air biasa, telur akan tenggelam, dan di gelas kedua yang berisikan air, dengan 2 sendok garam, telurnya akan melayang. Dan di gelas ketiga, air dengan 3 sendok garam, telurnya akan mengapung. Sekian hasil kegiatan praktek dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.